raih juara umum di KKBWKT ke-36 di Banjarmasin. Tim Replikasi Provinsi Kalsel lakukan penilaian lapangan Desa Anti Korupsi di Baruh Panyambaran. Wakil Bupati Balangan ajak warga memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ratusan atlet Balangan siap berlaga di Porprov dan Peparprov Kalsel 2025. Diskominfosan Balangan terima asistensi pengisian SIQ Keterbukaan Informasi Publik 2025. Wakil Bupati Balangan hadiri peringatan Hari Santri Nasional 2025. Puskesmas Urin lanjutkan program pubertas, tempuh perjalanan panjang demi layani warga Desa Singsingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Ilisa, berikut batarbangan selengkapnya. Karang Taruna Kabupaten Balangan berhasil menoreh prestasi membanggakan dengan meraih juara umum pada ajang Kemah Karya Bakti Wisata Karang Taruna ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di lapangan Jalan Gubernur Soebarjo, Kota Banjarmasin, Minggu 19 Oktober 2025. Karang Taruna Kabupaten Balangan berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih juara umum pada ajang Kemah Karya Bakti Wisata Karang Taruna ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di lapangan Jalan Gubernur Soebarjo, Kota Banjarmasin, Minggu 19 Oktober 2025. Prestasi tersebut diraih berkat kerja keras dan kekompakan seluruh peserta dari Balangan yang berhasil menjuarai sejumlah lomba di antaranya lomba karnaval, singing contest, master chef, hasta karya, fashion show, busana Karang Taruna, video konten, kaligrafi, serta tarik tambang. Kegiatan KKBWKT ke-36 resmi ditutup oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mahli Riyadi. Dalam sambutannya, Mahli Riyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas semangat dan kreativitas yang ditunjukkan selama kegiatan berlangsung, khususnya kepada Karang Taruna Kabupaten Balangan yang berhasil meraih predikat juara umum. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kabupaten Balangan Ardiansyah mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian tersebut. Ardiansyah berharap ke depan Karang Taruna yang juara bisa terus meningkatkan prestasi dan menjadi contoh bagi yang lain. Ia juga mengajak Karang Taruna yang belum ikut agar berpartisipasi di KKBWKT selanjutnya. Kami dari Ketua Pengurus Kabupaten Balangan mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini, hari penutupan dan pengumuman, ternyata Kabupaten Balangan mendapatkan juara umum di Kemah Bakti yang 36 di Kota Banjarmasin. Adapun persiapan-persiapan yang kami siapkan, baik dari segi administrasi maupun latihan-latihan dan seleksi, alhamdulillah tercapai juara umum, dan kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Kabupaten Balangan dan juga pengurus Karang Taruna Desa dan juga kepada pemerintahan desa, juga khususnya kepada pemerintah daerah yang mana telah mendukung kami untuk mengikuti acara Kemah Bakti yang ada di Banjarmasin ini. Sebagai penutup kegiatan, dilakukan pula penyerahan bendera Karang Taruna Provinsi Kalimantan Selatan dari Panitia Pelaksana kepada Karang Taruna Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan sebagai tuan rumah KKBWKT ke-37 tahun 2026. Abdul Halim dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim Replikasi Desa Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penilaian lapangan Desa Anti Korupsi di Desa Baruh Panyambaran, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Senin 20 Oktober 2025.
Tim Replikasi Desa Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penilaian lapangan desa anti korupsi di Desa Baru Panyambaran, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Senin 20 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI yang mendorong setiap kabupaten kota di Indonesia memiliki minimal satu desa replikasi anti korupsi sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berintegritas. Sekretaris Tim Replikasi Desa Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Selatan, Wahyu WN, menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan kesiapan Desa Baru Panyambaran dalam mengikuti proses verifikasi. Ia menilai desa ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu desa percontohan anti korupsi di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada hari ini, kami sangat apresiasi dan sangat antusias bahwa Desa Baru Panyambaran ini mungkin akan menjadi salah satu desa percontohan anti korupsi di Kalimantan Selatan. Jadi dari 10 desa yang dikirim dari tiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan itu tidak semuanya nanti mungkin akan ditetapkan sebagai desa anti korupsi. Dan kita dari tim replikasi ini sangat antusias dan kita berharap besar bahwa Desa Baru Panyambaran ini akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan nantinya. Wahyu menambahkan dari 10 desa yang diusulkan oleh masing-masing kabupaten di Kalimantan Selatan, tidak semuanya akan ditetapkan sebagai desa anti korupsi. Makanya pada hari ini kita sangat bergembira bahwa semua komponen masyarakat bisa berhadir di sini dan kita berharap besar bahwa dari hasil yang kita kumpulkan pada hari ini bisa membawa Desa Baru Panyambaran sebagai salah satu wakil desa anti korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kepala Desa Baru Panyambaran Handiansyah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak atas terlaksananya kegiatan tersebut. Kita sangat bersyukur juga dan sangat apresiasi, berterima kasih juga kepada seluruh pihak atas terlaksananya kegiatan ini, yang mana pada hari ini adalah bentuk penilaian akhir ya untuk Desa Baru Panyambaran. Jadi kami berharap mudah-mudahan kedepannya memang berdampak untuk desa kami, artinya berdampak untuk kemajuan desa kami karena adanya program desa anti korupsi. Gitu. Kegiatan penilaian lapangan ini diisi dengan pemaparan pemenuhan indikator desa anti korupsi oleh pemerintah desa, dilanjutkan dengan klarifikasi dan konfirmasi oleh tim penilai. Nanda Yuliarti dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Wakil Bupati Balangan, Ahmad Fauzi, mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kesempatan dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 yang digelar oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah, Paringin, di Jalan Ahmad Yani, Paringin Selatan, Senin 20 Oktober 2025. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kesempatan dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB 2025. Imbauan tersebut disampaikan saat kegiatan sosialisasi Gebyar Panutan dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 yang digelar oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah atau UPPD Paringin di Jalan Ayani Paringin Selatan, Senin 20 Oktober 2025. Ahmad Fauzi menyampaikan program pemutihan ini memberikan keringanan bagi wajib pajak berupa pembebasan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai 14 Agustus hingga 20 Desember 2025. Ya, kepada masyarakat Balangan agar taat dalam membayar pajak, karena mumpung ini ada seolah diskon lah. Yang mati kendaraan bermotor pajaknya 10 tahun, 5 tahun, cuma 1 tahun aja dikenakan pajak. Sementara itu, Kepala UPPD Paringin, Arif Sidarta, menjelaskan program pembebasan tunggakan dan denda ini merupakan kebijakan Gubernur Kalimantan Selatan yang diberikan kepada seluruh wajib pajak di daerah termasuk Kabupaten Balangan. Jadi kami juga turut menghimbau kembali kesempatan ini kepada masyarakat yang belum menggunakan kesempatan ini untuk segera melaporkan tunggakan pajaknya ke Samsat maupun nanti bisa juga melalui layanan-layanan Samsat keliling kami. Ia menambahkan antusiasme masyarakat Balangan terhadap program ini cukup tinggi. Sejak pelaksanaan program dimulai, peningkatan pelayanan di UPPD Paringin mencapai sekitar 35% dibandingkan sebelumnya.
Istiqamah dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan resmi melepas kontingen Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan ke-12 yang akan digelar di Kabupaten Tanah Laut pada 26 Oktober hingga 14 November 2025. Acara pelepasan kontingen digelar di Lapangan Martasura, Kecamatan Paringin, Selasa, 21 Oktober 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan resmi melepas kontingen Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Selatan ke-12 yang akan digelar di Kabupaten Tanah Laut pada 26 Oktober hingga 14 November 2025. Ajang ini akan berlangsung di 4 wilayah yakni Jorong, Takisung, Bati-Bati, dan Bajuin. Selain itu turut dilepas pula kontingen Pekan Paralimpik Provinsi atau Peparprov Kalimantan Selatan ke-5. National Paralympic Committee atau NPC Balangan mengirim 100 orang terdiri dari 73 atlet dan 27 ofisial yang akan berlaga di Tanah Laut pada 18 hingga 24 November 2025. Acara pelepasan kontingen digelar di Lapangan Martasura, Kecamatan Paringin, Selasa 21 Oktober 2025. Ditandai dengan penyerahan bendera Pataka kontingen Porprov dan bendera NPC Balangan oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi kepada Ketua Kontingen Balangan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan rasa bangga atas semangat para atlet yang siap berjuang membawa nama baik Kabupaten Balangan di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Harapan kita mudah-mudahan mereka bisa membawa nama baik Balangan untuk lebih baik lagi dari yang telah lewat. Amin. Ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Balangan akan memberikan bonus bagi atlet berprestasi. Adapun besaran bonus tersebut antara lain medali emas perorangan 30 juta rupiah, beregu 2 orang 35 juta rupiah, beregu 3 orang 40 juta rupiah. Selain itu untuk medali perak perorangan 15 juta rupiah, beregu 2 orang 17,5 juta rupiah, beregu 5 orang 25 juta rupiah, beregu 6 orang 27,5 juta rupiah. Selanjutnya perunggu perorangan 7,5 juta rupiah, beregu 2 orang 8,75 juta rupiah, beregu 3 orang 10 juta rupiah, beregu 4 orang 11,25 juta rupiah, beregu 5 orang 12,5 juta rupiah, dan beregu 6 orang 13,75 juta rupiah. Sementara itu, Ketua Kontingen Balangan Sri Huryati melaporkan dari total 62 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov, Kabupaten Balangan berpartisipasi dalam 38 cabang olahraga dengan kekuatan 549 atlet, 54 pelatih, 108 ofisial, dan 43 panitia pendamping. Pastinya Ulun memang berharap semoga nantinya atlet banyak mendapatkan kemenangan, banyak juga mendapatkan medali-medali. Itu pastinya harapan dari Ulun sebagai ketua kontingen dan sebagai pemerintah daerah juga. Kita berharap semuanya nantinya membawa nama harum Kabupaten Balangan. Adapun PLT Ketua Umum KONI Kabupaten Balangan Fahriansyah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas dukungan penuh yang telah diberikan dalam pembinaan dan pelatihan atlet. Nah, kiranya dengan adanya kondisi yang sekarang, ya kita bisa berbangga lah pada pemerintah Kabupaten Balangan telah mensupport dan mendukung terhadap kepedulian para atlet yang semuanya tentu saja para atlet itu yang diharapkan adalah prestasi yang terbaik. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan menerima kunjungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka asistensi, pengisian Self-Assessment Questionnaire, Keterbukaan Informasi Publik 2025, Selasa 21 Oktober 2025. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atau Diskominfosan Kabupaten Balangan menerima kunjungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka asistensi pengisian Self-Assessment Questionnaire Keterbukaan Informasi Publik 2025 Selasa 21 Oktober 2025. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Ayub Khan menjelaskan kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman daerah
dalam proses pengisian self-assessment questionnaire sebagai bagian dari evaluasi keterbukaan informasi publik. Kuesioner tersebut digunakan untuk menilai kepatuhan dan kinerja pelayanan informasi publik serta mengidentifikasi kendala sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang KIP. Jadi maksud kedatangan kami pada hari ini adalah memberikan asistensi terhadap pengisian SAQ keterbukaan informasi publik, Monep Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kami dari PPID Provinsi sebagai bagian dari proses pendampingan dan pembinaan kepada PPID Kabupaten Kota. Nah, kami supaya pengisian SAQ-nya bisa berjalan lancar, kami hari ini melakukan asistensi agar kawan-kawan kabupaten kota dapat mengisi SAQ secara optimal. Ia berharap setiap daerah dapat mencapai kategori informatif sebagai predikat tertinggi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfosan Balangan, Selamat Enggo Widodo menyampaikan sebagai Sekretariat Utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID, pihaknya mendapat pendampingan langsung dari PPID Provinsi Kalimantan Selatan. Kedatangan beliau-beliau ini adalah dalam rangka koordinasi sekaligus pendampingan dari PPID Provinsi Kalsel kepada kita guna mempersiapkan nanti kegiatan monitoring dan evaluasi atau penilaian lah dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berkenaan dengan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Balangan. Ia menargetkan Kabupaten Balangan dapat mempertahankan predikat menuju informatif yang diraih tahun sebelumnya, bahkan meningkat ke kategori yang lebih tinggi. Nadia dan juru kamera Istiqamah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan turut memperingati Hari Santri Nasional tahun 2025 yang digelar di halaman kantor Bupati Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Rabu 22 Oktober 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan turut memperingati Hari Santri Nasional tahun 2025 yang digelar di halaman kantor Bupati Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Rabu 22 Oktober 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi beserta jajaran Forkopimda, tokoh agama dan para santri dari berbagai pondok pesantren di Balangan. Dalam sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan Hari Santri Nasional yang menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat perjuangan dan pengabdian para santri terhadap bangsa dan agama. Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya 67 santri dalam musibah yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Tahun ini Hari Santri Nasional mengusung tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Tema tersebut mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga nilai-nilai kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan bangsa menuju peradaban yang lebih baik. Suasana peringatan Hari Santri Nasional di Balangan berlangsung hikmat dan penuh semangat. Para tamu undangan, santri dan santriwati tampak kompak mengenakan busana serba putih yang menambah kesakralan acara. Nuansa Islami kian terasa dengan lantunan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mengiringi jalannya kegiatan. Selain itu, acara juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan diantaranya tari Japin Al-Balazni, lantunan ayat suci Al-Quran, marawis, madihin, serta drama religi yang menutup rangkaian kegiatan dengan penuh kesan. Nadia dan juru kamera Istiqamah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Puskesmas Urin kembali melaksanakan inovasi Puskesmas berjalan di tapal batas sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat di Sekolah Dasar Kecil Singsingan, wilayah anak desa Mamigang, Kecamatan Halong pada Senin hingga Rabu 20-22 Oktober 2025.
Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Puskesmas Uren Kabupaten Balangan kembali melaksanakan inovasi Puskesmas Berjalan di Tapal Batas atau Pubertas sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Kegiatan Pubertas kali ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu 20 hingga 22 Oktober 2025. Berlokasi di Sekolah Dasar Kecil Singsingan, wilayah Anak Desa Mamigang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Program Pubertas merupakan inovasi pelayanan kesehatan bagi daerah terpencil atau DACIL yang telah menjadi andalan masyarakat sejak pertama kali digagas beberapa tahun lalu. Program ini juga mendukung kebijakan Kementerian Kesehatan dalam upaya pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam kegiatan ini, petugas kesehatan memberikan berbagai layanan bagi masyarakat dan anak-anak sekolah, antara lain pengobatan massal, posyandu, penyuluhan kesehatan, imunisasi dasar, pemberian vitamin anak, layanan keluarga berencana atau KB, serta layanan kesehatan lainnya. Dokter Umum Puskesmas Uren Dr. Muhammad Haris Al-Ghifari menjelaskan kegiatan ini bertujuan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan karena kondisi geografis yang menantang. Ia menambahkan dalam kegiatan tersebut pihaknya melayani lebih dari 25 warga, terdiri dari 11 anak-anak dan 14 orang dewasa. Haris berharap kegiatan Pubertas dapat terus ditingkatkan dan diiringi dengan peningkatan akses jalan menuju wilayah yang masih terisolasi, sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih optimal. Hari ini kami dari Puskesmas Uren mengerjakan satu inovasi dari puskesmas kami, yaitu Pubertas, Puskesmas Berjalan di Tapal Batas, yaitu mendatangi dusun Singsingan sekitar 6-5 jam dari puskesmas. Estimasi perjalanannya Pak lah. Untuk warganya yang sudah dicek berapa? Sekitar 25-an lebih. Yang terdiri dari berapa anak-anak mungkin? Kalau anak-anaknya tadi sekitar 11 orang tadi yang berobat. Sisanya orang tua. Perjalanan tadi gimana Pak? Luar biasa perjalanannya. Kalau perjalanan kita tidak bisa dilalui dengan sepeda motor, jadi sampai desa apa namanya? Jajanang. Stop di sana baru kita jalan sekitar 3 jaman mungkin. Oke, terakhir Pak, harapannya mungkin? Harapannya semoga program inovasi ini tetap berlanjut dan semoga semakin dimudahkan lagi akses jalan menuju desa ini. Oke. Sementara itu, salah satu guru di wilayah tersebut, Armin, menyampaikan apresiasinya terhadap program Pubertas yang dilaksanakan oleh Puskesmas Uren. Ia menilai kegiatan ini sangat membantu masyarakat di daerah yang jauh dari pusat layanan kesehatan. Armin juga berharap program Pubertas dapat terus berlanjut dan dilaksanakan secara rutin setiap tahun, agar masyarakat di wilayah pelosok tetap dapat menikmati layanan kesehatan yang memadai. Kami sangat berterima kasih karena dikunjungi atau diberi nasihat atau sejenis kayak obat-obatan untuk kesehatan gitu. Mungkin ada harapan atau saran Pak juga? Harapan kami mudahan pertama untuk akses jalan segera diproses, mudahan apa yang kami ajarkan dengan Sidik Singsingan ada kemajuan lebih maju dari sebelumnya. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Beterbangan edisi kali ini. Saya Elisa dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Beterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.